Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Kata Bung Karno, perhatikan 3 sendi. 1. Merdeka pengetahuan. 2. Merdeka akal. 3. Merdeka ruh. Di video yang sekarang saya akan membahas merdeka akal. Apa itu akal? Akal adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita harus jaga, rawat, dan manfaatkan di dalam kebaikan. Coba perhatikan oleh tuan-tuan, lihat di Jakarta, lihat gedung-gedung tinggi pencakar langit, itu baru debunya akal. Itu hasil dari produk debunya akal. Itu baru debunya, belum seberapa, baru debunya aja itu. Dan coba lihat, perhatikan oleh tuan-tuan semua, lihat pesawat terbang Hercules, F-16, jet, dan sebagainya. Itu juga hasil produk debunya akal. Itu juga baru debunya akal, belum semaksimal mungkin dimanfaatkan akal kita, itu belum, baru debunya aja itu. Di dalam kepala kita itu ada otak, ada akal, dan di dalam akal itu, di dalam otak itu ada 100 miliar neuron. Masya Allah. Dan satu neuron itu ibarat komputer, seperti komputer tercanggih pada zamannya. Lebih canggih dari komputer pada zamannya, lebih canggih dari laptop, lebih canggih dari HP yang Anda pegang sekarang. Itu lebih canggih. Akal kita itu lebih canggih. Masya Allah. Makanya kata Bung Karno, kata Bapak Bung Karno, perhatikan 3 sendi ini. Itu salah satunya merdeka akal. Akal itu harus dijaga benar-benar dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dan akal ini bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan akal ini bisa melakukan analisis. Di dalam kepala kita ini ada dua, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan, ada 2. Yang otak yang kiri itu buat belajar seperti menulis, membaca. Itu dominannya ada di perempuan. Kalau dominan di laki-laki itu otak sebelah kanan. Makanya cara mendidik orang itu, cara mendidik anak itu berbeda-beda antara perempuan dan laki-laki. Jangan disamakan cara mendidiknya. Coba lihat ke belakang, masa-masa kita waktu kecil dulu, coba perhatikan. Waktu kita zaman SD, lihat anak-anak, di antara anak-anak yang sekelas sama kita itu yang paling dominan prestasinya yang tinggi itu rata-rata anak perempuan. Ya, anak perempuan emang seperti itu, rajin, ulet. Itu emang didesain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, emang seperti itu. Dan anak-anak laki-laki itu sistem pembelajarannya itu sambil bermain. Dia suka sekali bermain sambil belajar.
Dan coba jadi teringat saya sama salah satu teman saya, sama saya nggak akan disebutkan namanya. Salah satu teman saya itu pernah berbicara seperti ini sama saya. Kenapa ya orang-orang saya kalau sedang baca sholawat, baca zikir, itu di depannya itu menghadirkan air putih. Kenapa? Kata ini komentar dia seperti itu. Sedangkan kata teman saya, sedangkan doa itu bukannya ke dalam air, bukan katanya, tapi ke atas katanya pemahaman dia. Saya diam dulu, perhatikan dulu apa yang dikomentarkan sama dia. Dia udah beres komentar, lalu saya jawab, nih begini, coba perhatikan sama kamu, kata saya kepada teman saya. Coba perhatikan sama kamu. Dulu ada penelitian, seorang peneliti dari Jepang melakukan penelitian bahwa dua gelas air putih, satu yang dibacakan kata-kata jelek, buruk, seperti kamu mah buruk, aku benci kamu, kamu brengsek, kamu ya kata-kata kotor, kata-kata jelek. Yang satunya lagi itu dibilangin kata-kata baik-baik, aku sayang kamu, aku bahagia, aku senang, aku penuh dengan rasa syukur, dan sebagainya. Terus oleh peneliti Jepang itu diteliti, dimasukin ke laboratorium, diteliti sama peneliti itu, dan ternyata ada perbedaan satu sama lain. Yang dibacakan kata-kata kotor itu berubah menjadi keruh airnya dan berbau, sedangkan yang diomongin kata-kata baik berubah airnya menjadi lebih jernih dan membentuk molekul-molekul kristal-kristal yang baik, yang bagus, dan lebih harum, airnya berbau harum. Itu seorang penelitian dari Jepang di situ. Makanya apalagi air putih yang dibacain Al-Fatihah, surat Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, sholawat, dan lain-lain sebagainya, zikir-zikir, itu lebih bagus lagi, membentuk molekul-molekul kristalnya lebih bagus lagi, lebih sempurna. Lalu sama saya dibilang kayak gitu, dijelasin seperti itu. Tanggapan teman saya yang tadinya punya pemahaman tanda kutip tidak sepaham sama saya, dan tanda kutip tidak sepaham sama ya rekan-rekan saya yang suka zikir, menghadirkan air putih di depannya, akhirnya dia juga masuk akal juga. Iya makanya itu akal ini masya Allah bisa melakukan riset juga, dan akhirnya dia alhamdulillah sadar. Terus saya teringat punya pengalaman lagi, seorang teman lagi. Kan kalau kita mah kalau mau sholat ya, kalau niat sholat itu baca usolli dulu. Misalnya sholat duhur, usolli fardu duhri, baca usolli fardu duhri arba rakaati mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala, baca usolli ya kalau kita biasanya, kebiasaan kita. Kalau teman saya itu ada satu teman saya lagi itu, buat apa, nggak ada gunanya baca usolli, kan niat mah tempatnya itu di dalam hati.
kata teman saya. Terus saya perhatikan dulu, udah beres komentarnya, lalu saya jelasin. Oke, iya benar. Emang di dalam hati itu tempatnya niat, bukan di mulut. Tapi jangan salah, ini mulut juga itu membantu menguatkan hati kita, membantu. Contohnya banyak peneliti-peneliti kita tentang niat, banyak peneliti kita tentang niat, melakukan penelitian tentang niat yang diucapkan dan sekedar di dalam hati, itu pengaruhnya jauh sekali, perbedaannya jauh sekali, lebih bagus diucapkan, diutarakan, diomongin. Contohnya gini, yang melakukan penelitian itu seperti gini, ini kalau orang-orang yang peneliti melakukan bilangnya itu mengulang mindset seperti gini. Saya hebat, saya penuh dengan keyakinan, saya mempunyai potensi yang luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Saya dapat menyelesaikan tugas-tugas saya dan sebagainya. Itu antara diomongin dan tidak diomongin, itu pengaruh efeknya itu lebih besar diomongin. Itu penelitian dan sebagainya. Jangan apalagi waktu mau sholat, baca usoli dulu. Antara yang baca usoli dan yang tidak baca usoli itu perbedaannya sangat beda sekali, lebih besar manfaatnya yang sambil diomongin soli, pakai usoli. Akhirnya dia diam sejenak, searching sana sini. Oh, akhirnya ketemu lagi teman saya itu. Oh iya, akhirnya mengakui, oh iya benar, ternyata benar, lebih unggul baca usoli yang diomongin usoli. Makanya gitu. Jadi apa yang diajarkan oleh orang tua kita dulu itu sebetulnya masya Allah hebat. Kalau diteliti hebat. Dan alhamdulillah Allah telah membekali akal kita untuk meneliti. Itu salah satunya, masya Allah. Kita tinggal jalanin aja, apalagi akal dimanfaatkan untuk meneliti yang baik-baik, untuk menambah keyakinan kita. Bagus, sangat bagus. Nah, di situ kita harus menjaga akal, memanfaatkan akal semaksimal mungkin di dalam kebaikan. Dan apabila orang sudah memanfaatkan akal sebaik mungkin, insya Allah mulia dunia akhirat, insya Allah mulia. Makanya kata Bung Karno, perhatikan 3 sendi, yaitu 1 merdeka pengetahuan, 2 merdeka akal, 3 merdeka ruh. Cukup sekian video yang saya sampaikan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jas merah, jangan lupakan sejarah.